Halo, Good Coder Indonesia. Selamat datang di channel Coach Sandi bersama saya Nguyen Kai. Pada video kali ini melanjutkan tutorial sebelumnya, yaitu tentang SQL injection. Nah, setelah kita berhasil melakukan SQL injection, kita mendapatkan username dan passwordnya. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan shellcode injection. Apa itu shellcode injection? Shellcode injection adalah teknik eksploitasi yang memanfaatkan suatu kode perintah tertentu sehingga dapat mengakses dan berinteraksi secara langsung dengan sistem target tanpa melalui kontrol akses yang ada. Jadi kita bisa seolah-olah sedang mengoperasionalkan sistem atau komputer yang sudah kita kirimkan shellcode injection tadi. Nah, untuk kali ini skenario yang akan kita lakukan, yang pertama adalah mendeteksi kerawanan tentang fitur untuk mengupload file. Setelah kita mengetahui bahwa ada fitur untuk upload file, kita menyiapkan kode sumber shellcode yang nantinya kita bisa mengakses untuk berinteraksi langsung dengan sistem target. Nah, yang ketiga, setelah kita membuat shellcode, kita lakukan eksploitasi. Shellcode tadi diupload, kemudian kita eksploitasi, kita jalankan shellcode tadi secara remote. Nah, setelah kita bisa masuk ke dalam sistem target, kita bisa mengambil data target. Bisa data-data sensitif yang sudah diupload atau disimpan, bisa mengambil source code-nya juga, dan kita bisa juga mengambil data-data terkait dengan spesifikasi sistem target. Begitu skenarionya. Oke, lanjut kita akan melakukan proof of concept-nya. Untuk melakukan shellcode injection, kita cukup membutuhkan browser. Kemudian kita akses sistem target. Sebelumnya targetnya itu secara lokal ada di IP ini. Nah, ini adalah sistem target kita, dan karena sebelumnya kita sudah mendapatkan akun admin melalui SQL injection, kita akan mencoba melakukan login untuk username-nya itu admin, kemudian password itu P besar 4 SSP 0RD. Skenario pertama, kita mendeteksi dulu apakah dalam fitur admin ini memiliki fitur untuk melakukan upload suatu file. Nah, di sini ada add new picture. Disinilah letak dari kerawanan adanya fitur untuk mengupload suatu file. Jadi nanti kita akan mengupload shellcode yang nanti kita isikan dengan kode PHP. Untuk itu kita siapkan terlebih dahulu shellcode dalam bahasa PHP, karena untuk website ini kebetulan dikembangkan dengan PHP. Kita buka dulu code editornya. Di sini saya menggunakan Sublime. Kemudian kita buatkan shellcode dengan bahasa PHP. Pertama, kita akan
buat kode mendeteksi apakah ada request get dengan di sini kita bebas mengisikan variabel get yang nanti kita isikan dengan command line. Ya, misalkan kita isikan dengan code gitu ya. Apakah get code-nya itu kosong? Jika kosong, isikan informasi shellcode siap diluncurkan. Oke. Oke, seperti ini. Nah, apabila get code-nya itu ada datanya, maka kita bisa menampilkan isi dari eksekusi code dari PHP tersebut. Nah, salah satu kelemahan atau kerawanan dalam bahasa pemrograman PHP, khususnya dalam ketika dibuat dalam satu aplikasi web, adalah adanya permission atau akses yang diberikan untuk melakukan eksekusi atau execute suatu command line. Dalam bahasa pemrograman PHP, exec ini adalah salah satu source code ya, suatu perintah untuk mengeksekut secara lokal di server untuk menghasilkan atau melaksanakan suatu operasi tertentu. Nah, di sini kita mengeksekut kode yang diinputkan melalui URL dari shellcode yang nanti akan kita injection atau injeksi ke dalam aplikasi ini. Kita execute kode di mana outputnya disimpan ke dalam variabel out seperti ini, agar outputnya itu tidak berantakan dan bisa dibaca. Maka kita bisa membuat tampilannya itu dapat ditampilkan secara rapi ya, dengan kode HTML entities rapi. Nah, seperti ini. Kemudian kita tutup dengan echo pray. Jadi ini adalah bahasa pemrograman HTML sebenarnya. Pray itu agar tampilan dari outputnya itu rapi, jadi tidak berantakan atau tidak dalam satu baris. Nah, setelah kita buat shellcode-nya seperti ini, kita simpan. Misalkan kita buat di sini ya, misalkan contohnya shellcode.php. Nah, kita simpan. Jadi kita simpan dalam shellcode PHP. Buat shellcode-nya kita siapkan, kita akan mengupload file tadi. Kita di sini adalah shellcode dalam
ekstensi PHP. Ini kelihatan, kita bisa tekan di sini. Nah, ini shellcode PHP. Kita kasih nama atau titel dari PHP itu misalkan shellcode. Nah, di sini ada informasi warning bahwa upload file dengan tipe ekstensi PHP tidak diterima. Nah, bagaimana caranya agar shellcode dalam bahasa PHP tersebut bisa masuk? Ternyata ada bug, ada semacam bug yang dalam bahasa PHP kita bisa mengakali ekstensinya itu tidak langsung dalam bentuk PHP. Nah, kita buka dulu sini. Nah, file ekstensinya seperti ini ya. Jadi kita bisa ubah. Kita belakangnya diberikan ekstensi PHP 3. Nah, kadangkala ekstensi PHP 3 ini tidak difilter oleh aplikasi. Nah, kita ubah dulu dalam bentuk PHP 3. Nah, ini yang awal tadi PHP 3. Kemudian kita pilih lagi PHP 3. Kita add. Nah, ternyata berhasil masuk ya. Jadi kita sudah berhasil menginjeksi shellcode. Nah, kemudian yang skenario ketiga adalah bagaimana kita mengetahui apakah shellcode ini berhasil dieksekusi melalui aplikasi browser. Jadi browser ini kita bisa langsung mengeksekusi shellcode tadi. Caranya adalah kita cek dulu. Nah, di sini all picture kita lihat dulu. Nah, di sini kita lihat dulu URL fullnya. Nah, ternyata dari sini kita bisa lihat bahwa file yang diupload melalui fitur upload file tadi disimpan di dalam folder upload. Jadi di sini kita bisa mengexecute. Tadi namanya adalah shellcode.php 3. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah shellcode siap diluncurkan. Jadi sama ya seperti yang tadi kita buat di PHP, shellcode PHP. Jadi kalau tidak ada get, jadi tidak ada data yang ditambahkan di sini dalam bentuk code, akan ditampilkan informasi shellcode siap diluncurkan. Nah, ini artinya kita berhasil menginjeksi shellcode. Nah, skenario selanjutnya adalah kita akan mencoba melakukan eksploitasi melalui shellcode ini. Caranya bagaimana? Di sini kita lihat bahwa get code. Jadi get code ini kita bisa mengaksesnya dari sini ya. Tanda tanya code. Nah, ini adalah dalam bahasa pemrograman PHP untuk mengeksekut suatu data dengan get kode. Kemudian kita misalkan ambil contoh salah satu command line di Linux, yaitu dengan ls. Nah, di sini kita lihat bahwa dengan code ls artinya kita menampilkan list directory atau list file yang berada pada folder upload. Di dalam folder upload ini terdapat 4 file. Nah, di sini kita berhasil melakukan injeksi shellcode. Yang pertama adalah kita lakukan pengetesan apakah shellcode ini berhasil atau tidak. Nah, di sini kita sebutkan bahwa shellcode berhasil diinjeksi. Selanjutnya kita coba untuk mengganti komennya menjadi pwd. Jadi kita mengetahui posisi kita ada di mana. Jadi posisi kita untuk melakukan execute command line tadi shellcode itu berada di folder var,
www.admin upload. Nah, di sini dari admin inilah source code aplikasi ini dijalankan. Nah, kita bisa mengeksplorasi lebih jauh lagi. Misalkan kita pengen tahu UMI. Nah, di sini adalah username ya. Kemudian kita bisa juga mengetahui di dalam folder www tadi www itu ada file apa saja. Kita coba seperti ini. Nah, ternyata di dalam folder www ada source code dari aplikasi ini. Ini adalah nama file, yang .php adalah nama filenya. Kemudian kita lihat juga admin, css, image, ini adalah nama folder. Kita cek lagi, misalkan list, di dalam folder admin ada file apa saja, tampak seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di dalam folder admin ada beberapa source code PHP. Nah, upload ini adalah folder yang menyimpan file-file yang berhasil diupload. Kita cek lagi ya. Upload. Nah, sama seperti kita melakukan command ls saja. Jadi posisi ada di sini. Nah, saja bagaimana? Nah, di sini kita seolah-olah sedang berinteraksi langsung atau sudah masuk ke dalam komputer target. Jadi kalau misalkan kita mulai lagi ya, ms hp ini. Nah, ini ada beberapa file PHP. Kita bisa membaca isi dari file PHP tersebut dengan cara get. Jadi untuk menampilkan data di dalam suatu file, apa yang mau kita tampilkan, misalkan folder index.php. Nah, ternyata di folder index.php itu isinya seperti ini. Nah, kemudian kita bisa, biar kita tidak lupa ya, kita bisa mengumpulkan dulu informasi-informasi yang tadi, misalnya ya. Jadi di sini kita bisa copy untuk mendapatkan informasi. Nah, ini ada index, ada show, header, footer, dan seterusnya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita juga bisa menghapus file. Jadi selain kita bisa melihat file, membaca suatu bahasa ya, data dari file aplikasi, kita juga bisa menghapus dan seterusnya, seolah-olah kita sedang masuk ke dalam aplikasi yang sudah kita targetkan tadi. Nah, untuk mengetahui informasi lainnya, misalkan saya ingin mengetahui, kita mau mengetahui daftar passwordnya, nah, seperti ini. Atau kita juga bisa mencari informasi tentang sistem operasinya, sistem operasi dari aplikasi yang menjalankan server, sistem operasi yang dijalankan oleh server adalah Linux Debian. Kemudian apa? Kita coba untuk mengambil data. Dan ini contoh dari beberapa kasus belakangan ini di mana suatu sistem atau aplikasi atau web berhasil di-hacking, kemudian dirubah tampilannya. Setelah dirubah tampilannya,
data-datanya juga diambil. Nah, yang pertama kita coba untuk mengambil datanya terlebih dahulu. Kita coba mengambil data. Caranya bagaimana? Caranya kita coba untuk mengkompres source code semuanya. Kita coba mengkompres source code semuanya. Misalkan di sini kita coba bisa langsung min cz vf. Jadi kita coba untuk mengkompres ini nama filenya, misalkan kita simpan kompresi source code-nya ke dalam file sj.targz. Kemudian ini kita kompres. Oke. Jadi ini sudah berhasil kita kompres. Buktinya apa? Nah, buktinya kita cek di ls. Ini dia buktinya. Jadi kita bisa mengkompres seluruh source code dan disimpan ke dalam file sj itu source code ya, targz. Nah, kemudian kita bisa juga langsung mendownload sj.targz ini. Caranya bagaimana? Caranya kita tinggal menuliskan saja nama filenya. Nah, sudah berhasil download. Di-download. Ini dia. Kita download. Kemudian kita coba ya, kita coba untuk dekompresi. Caranya itu open with. Nah, ini kebetulan saya pakai. Saya ekstrak di sini. Ini dia. Nah, ini dia source code-nya ya. Source code-nya sudah kita dapatkan seperti ini. Kemudian kita juga bisa melihat secara detail dengan sublime ini. Tadi saya simpan di folder var ini. Nah, inilah source code dari aplikasi yang sudah kita injeksi. Kita bisa lihat, tidak perlu lagi melihat secara remote, tapi kita bisa langsung melihat secara lokal karena source code-nya sudah kita download semuanya. Nah, seperti ini. Cat ini apa isinya? Ini adalah footernya, no copyright. Kemudian ada header, picture. Kemudian di sini ada image. Nah, ini image. Kemudian ada admin. Ini adalah admin semua. Nah, ini adalah kelas, database, footer, header. Nah, di sini kita sebenarnya bisa juga merubah tampilan dari websitenya. Login password. Kalau kita bisa membaca bahasa pemrogramannya, kita bisa lihat downloadnya seperti ini. Kemudian tadi ada indeks. Nah, kalau misalnya kita mencoba untuk merubah tampilan, kita bisa juga menyiapkan berubah tampilannya ya. Misalkan di sini di halaman utama itu ada indeks. Kita
bisa berubah di sini misalkan ya. Title, last picture kita ubah jadi bahasa Indonesia kali ya. Gambar terakhir. Nah, kemudian kita simpan, save as aja. Save as. Kita coba taruh di sini. Kita coba simpan PHP 3 karena PHP 3 itu bisa diupload. Oke. Nah, bagaimana caranya agar kita menimpa file yang tadi. Dengan yang pertama dia home, last picture. Nah, ini yang kita rubah menjadi bahasa Indonesia. Caranya bagaimana? Kita pertama adalah mengupload terlebih dahulu. Ini sudah termasuk kerawanan. Kita upload di sini. Indeks palsu. Nah, satu ya. Indeks palsu kita ubah. Kita upload. Masuk indeks palsu seperti ini. Kemudian kita jalankan lagi yang di-upload tadi. Upload share code. Nah, kita kopikan ya, copy karena kita sudah berada di sini, index.php 3 ke var www index.php. Oke. Nah, kita tes. Ini seharusnya udah berhasil. Gambar terakhir. Jadi salah satu serangan device web bisa juga dilakukan dengan cara seperti ini. Yang paling berbahaya adalah ketika suatu aplikasi atau web itu berhasil di device, sangat dimungkinkan data-data yang disimpan di dalam aplikasi itu juga diambil. Kalau ternyata dalam website itu menyimpan data sensitif, akhirnya bisa dijual di website jual beli data di misalkan di Red Forum gitu ya. Nah, begitulah kira-kira proof of concept tentang shell code injection setelah kita berhasil melakukan SQL injection. Hasilnya adalah kita bisa mengeksploitasi tampilan websitenya. Jadi inilah device-nya. Kita juga bisa mengambil alih sistemnya secara lokal, dan bahkan kita bisa juga mengambil source code-nya. Kalau mau lebih jauh lagi ya silakan. Mau merusak sistemnya juga bisa seperti ini. Mau mengupload ransomware atau malware juga bisa dengan cara seperti ini. Artinya aplikasi website ini sudah berhasil di take over.